Karena memang hakikat kehidupan yang kita cari itu apa sih? Ketenangan. Yang kita cari itu ketenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia belum tentu tenang, tapi orang tenang sudah pasti bahagia. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal menarik dari pola hidup yang berat kita lakukan, yang berat kita contoh dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh. Nah, teman-teman pernah nggak punya pengalaman pengalaman batin gitu, melihat sosok kiai di depan kita, atau dari jauh lah misalkan, atau barangkali ngelihat di YouTube, di media-media sosial lainnya, kita merasa ketenangan, ya. Kita merasa ada energi positif yang dialirkan kepada kita. Dari sekian banyak hiruk pikuk kehidupan kita, dari sekian banyak beban hidup yang menimpa kita, diberi kesempatan sekali melihat wajah kiai yang mungkin itu tanpa sengaja kita merasa semua beban-beban itu tiba-tiba lenyap dan kita mendapatkan energi baru, yaitu apa? Ketenangan. Ya Allah, baru melihat wajah kiai sudah setenang ini. Bagaimana kalau diberi kesempatan untuk sungkem, apalagi memeluknya, apalagi didoakan langsung di depannya. Nah, kita akan membicarakan energi positif ketenangan yang disalurkan oleh kiai ini. Nah, teman-teman yang pernah nyantri, lebih-lebih yang pernah menjadi abdi dalam. Abdi dalam itu santri khusus yang ditugaskan oleh Pak Kiai untuk bertugas mengabdi di rumah kiai, entah itu membantu nyapu dan sebagainya. Hal-hal begini abdi dalam itu biasanya hanya ada di pesantren salafi, abdi dalam. Nah, kebetulan saya pernah punya pengalaman untuk menjadi abdi dalam, santri dalam. Artinya santri yang kesehari-hariannya ya piket nyapu rumah Pak Kiai, ngelipet baju-baju Pak Kiai, trikain baju-baju Pak Kiai. Kalau ada tamu, menyuguhkan minuman dan makanan. Kalau Pak Kiai bepergian sama keluarga, kita menjaga rumahnya, bahkan kita diberi kunci rumahnya untuk menjaga rumahnya. Nah, suatu ketika ada pengalaman yang sampai detik ini saya tidak bisa melupakannya, yaitu apa? Kebiasaan Pak Kiai dalam zikrullah. Kita sebenarnya bisa menenangkan hati dengan cara kita sendiri, dan cara itu ternyata dilakukan oleh orang-orang soleh. Apa itu zikrullah? Misalkan contoh, teman-teman mau berangkat kerja, setiap langkah mulai dari keluar dari rumah sampai ke tempat kerjanya itu diiringi dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati, di dalam hati, setiap langkah. Kalau dalam setiap langkah kita masih sempat berzikrullah, masih sempat berzikir kepada Allah, bagaimana kalau kita dalam keadaan sepi, kita sendirian, tidak ada kesibukan, atau dalam waktu-waktu istirahat senggang kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap detak jantung kita selalu kita iringi dengan zikrullah. Setiap napas yang kita hirup, setiap napas yang kita hembuskan, selalu kita iringi dengan zikrullah. Ya Allah, kayaknya tenang banget hidup itu tuh. Kayaknya hidup ya. Coba kita bareng-bareng teman-teman ya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya merasa sok suci dan sudah mengamalkan semua itu, belum. Saya juga masih dalam proses belajar untuk sampai pada ketenangan. Karena memang hakikat kehidupan yang kita cari itu apa sih? Ketenangan. Yang kita cari itu ketenangan, bukan kebahagiaan. Bahagia belum tentu tenang, tapi orang tenang sudah pasti bahagia. Kita punya kaya raya ya, kita punya harta melimpah, kita kaya raya, mobil kita banyak, rumah kita lantai 2, 3, 4 dan sebagainya. Bisnis kita di mana-mana, belum tentu hidup kita tenang. Kalau bahagia mungkin iya, tapi tenang belum tentu. Nah, untuk sampai pada ketenangan itu, kita harus mengingat siapa diri kita, dari mana kita, dan mau kemana kita setelah hidup ini. Nah,
ada satu jembatan untuk sampai ke sana, yaitu dengan apa? Zikrullah. Saya sering mengatakan kepada santri-santri saya atau murid-murid saya di pesantren ini, coba setiap kali dari kamar asrama kalian jalan ke kelas, itu diiringi dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Dari kelas ketika istirahat balik lagi ke asrama, zikrullah juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Dari kamar menuju masjid, setiap langkah diiringi dengan zikrullah. Dari masjid balik lagi ke kamar dengan zikrullah. Duduk sendiri di teras kamar atau di saung-saung tempat pengajian, tempat belajar, zikrullah. Mau berangkat ke olahraga, ke lapangan, zikrullah. Maka mau tidur, zikrullah sampai kita tertidur. Insya Allah kalau kita rutin melakukan amalan-amalan soleh itu, mati kita dalam keadaan zikrullah. Insya Allah. Teman-teman di rumah yang pekerja apapun itu, mari setiap aktivitas kita, kalau bisa setiap hembusan napas kita ini selalu kita iringi dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar apa? Biar hati kita tenang, pikiran kita fresh, dan kita terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalaupun tiba-tiba naudzubillah min dzalik, Allah memanggil kita dalam aktivitas itu, insya Allah kita kembali kepadanya dalam keadaan berzikir kepadanya. Insya Allah, mari kita bareng-bareng untuk mengamalkan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh ini, sehingga nur dari dalam tubuh kita ini memancar, dan orang-orang yang melihat kita mendapat ketenangan dan keteduhan. Baru melihat, belum mendengarkan omongan kita, belum mendapatkan doa dari kita. Semoga kita sampai derajat yang tertinggi, derajat yang mampu menghantarkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan yang sebaik-baiknya, pertemuan yang dirindukan oleh semua hamba-hambanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa, apapun aktivitas kita, every time, every day, kulla yaum, kita berzikrullah. Oke teman-teman ya, kita mulai dari hari ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.